Assalamualaikum. Welcome back to Daily Care. Nah, hari ini kita mau bahas satu penyakit yang mungkin bisa dilupakan sama teman-teman di rumah sewaktu Ramadan. Ya. Apalagi kondisi sekarang ya, karena sekarang ini lagi wabah corona COVID-19 ya. Iya, yang lagi istilahnya ini musibah nasional ya, karena memang di mana-mana semua mengkhawatirkan tentang virus ini. Tapi ada satu penyakit yang memang kita harus waspadai di saat bulan Ramadan, yaitu Anemia. Ya, anemia. Kenapa anemia? Karena anemia ini sebenarnya jarang orang yang ngeh kalau misalnya punya penyakit anemia. Karena memang pada dasarnya anemia ini gejalanya sama aja ya, sama penyakit-penyakit yang lain. Pusing, lemas gitu ya, mulai kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang orang cuma ngerasa mungkin masuk angin dan lain sebagainya. Tapi ternyata anemia. Kenapa? Anemia itu sebenarnya harus dicek lewat hemoglobin darah. Jadi harus dicek ke lab. Nggak bisa kita kayak tekanan darah ya yang memang langsung kita cek terus udah ketahuan kita hipertensi. Tapi kalau anemia ini teman-teman harus pergi ke laboratorium untuk dicek hemoglobinnya. Nah, anemia ini penyebabnya apa aja sih? Ya, penyebabnya tuh ada berbagai penyebab sih, faktor pendukungnya itu yang salah satunya adalah kita kekurangan zat besi gitu, entah itu dari asupan kita ataupun si penyerapan zat besinya itu sendiri begitu. Ya, kenapa dibilang karena asupan zat besinya tuh kurang? Nah, di bulan Ramadan ini kadang-kadang kita tuh makan juga nggak teratur, karena memang kita kan makan cuman pas di saat berbuka dan sahur aja. Juga, bahkan mungkin makanan yang kita konsumsi itu belum tidak tentu berkualitas ya, belum bahkan tentu ada zat besinya tuh belum tentu melimpah gitu ya. Padahal sumber zat besi dalam makanan kita sehari-hari itu banyak banget. Dari daging merah, terus juga dari kacang merah, dari telur, udah kayak gitu juga dari brokoli, daun singkong, itu banyak banget ya sumber dari zat besi. Tapi kadang-kadang orang tuh lupa untuk memperhatikan itu gitu, karena memang penyebab dari anemia ini juga dari sehari-hari kita sehari-hari. Dan kita nggak sadar akumulasi dari kelakuan kita atau misalnya dari konsumsi makanan kita di sebelumnya begitu. Apalagi perempuan. Kenapa perempuan ini rentan untuk anemia? Karena setiap bulan mengalami namanya menstruasi. Betul. Selain kita rentan anemia, kita juga rentan osteoporosis. Makanya kenapa kalau misalnya cewek itu kebanyakan nenek-nenek yang bongkok gitu kan daripada laki-laki. Karena selain kita itu saat menstruasi yang keluar adalah zat besi, yang keluar juga adalah kalsium. Gitu. Jadi kebanyakan kalau misalnya kita jarang konsumsi makanan yang mengandung kalsium, udah gitu zat besinya juga kurang, itu menabung masalah di masa mendatang. Mendukung untuk faktor-faktor resikonya tuh makin terlihat gitu ya. Dan apa sih penyebab dari anemia itu sendiri terhadap tubuh? Penyebab anemia itu sendiri tuh sebenarnya dari yaitu zat besi yang tadi kita yang asupannya kurang konsentrasi kayak gitu. Dan zat besinya itu tuh diserap tubuhnya tuh sulit gitu. Iya, karena memang zat besi ini nggak bisa terserap secara sendiri loh teman-teman. Jadi membutuhkan namanya katalisator. Nah, katalisator ini adalah vitamin C. Jadi kalau mempercepat gitu ya nantinya tuh. Mempercepat penyerapan dari si zat besi tersebut. Kalau misalnya teman-teman nih, aku visualisasikan gitu ya. Misalnya teman-teman makan nasi pakai rendang, nih rendang kan sumber banget dalam zat besi. Terus daun singkong, ini masakan Padang sebenarnya sih ya. Terus kasih daun singkong, sumber zat besi juga. Terus minumnya pakai jus jeruk atau misalnya pakai jeruk asli gitu ya. Itu sangat bagus. Itu kombinasi yang bagus pas gitu ya. Untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Dan zat besi itu ada dua fungsi atau misalnya dua jenis. Yang satu zat besi Hem dan yang satu adalah zat besi non Hem. Jadi kalau misalnya zat besi Hem ini adalah zat besi dari hewani. Oh iya betul, dari hewani. Sumbernya dari daging merah yang kayak gitu. Iya, dari telur. Tapi kalau misalnya zat besi yang non Hem ini dari sayuran dan buah-buahan. Dan penyerapannya sebenarnya banyakan yang Hem. Yang Hem. Jadi untuk perbandingannya yang Hem ini 2, yang non Hem ini 1 gitu. Jadi kebanyakan kalau misalnya untuk yang kita konsumsi zat besi ini sumbernya kita pilih tentunya yang Hem. Tapi kita harus combine. Jadi jangan sampai wah ini bisa daun singkong tinggi banget nih zat besinya, terus kita makan daun singkong terus padahal penyerapannya tuh
lebih sedikit daripada kalau kita makan yang daging merah. Iya, betul. Gitu. Jadi buat teman-teman di rumah jangan sampai kalian anemia ya sana Iya, karena apalagi gak enak banget belum puasa, lemas. Jadi kayak orang tuh mengindikasikan mungkin kayak kurang sahur nih, sahurnya tuh sedikit, padahal itu nggak termasuk gitu. Padahal si zat besinya itu yang kurang gitu. Padahal kita lagi anemia. Anemia. Dan juga kan sekarang kalau misalnya pemerintah itu udah mewajibkan untuk remaja putri dari mulai SMP konsumsi tablet besi darah, 1 minggu tuh 1 kali. Mereka tuh udah didoping loh sama pemerintah. Karena pemerintah sangat-sangat concern terhadap penyakit anemia ini karena berdampaknya tuh langsung ke bayi. Karena kita tuh kan calon ibu ya, nanti kita jadi bakal harus dipersiapkan gitu ya dari sekarang gitu. Iya, kita bakal melahirkan, terus juga kita bakal punya anak dan jangan sampai anak kita menanggung hasil dari penumbuhan penyakit-penyakit dalam tubuh kita gitu. Nah sekarang kita mau kasih informasi tentang satu produk. Apa tuh? Yang memang ini tuh dibutuhkan banget sama semua orang di Indonesia, di dunia ini. Karena memang produk ini adalah produk yang alami, tidak mengandung kimia sama sekali. Tidak ada pengawet juga ya. Iya, dan juga mempunyai pabrik yang jelas. Apa produknya? Cereng. Produknya adalah Soman. Jamu tetes Sozo Formula Manggata 1. Ini adalah produk asli dari Indonesia. Dan produk ini adalah produk unggulan dari BPOM San. Oh, mantap ya. Berarti udah kayak terpercaya lah gitu ya. Iya. Kalau misalnya orang-orang konsumsi Soman ini tuh untuk usia berapa aja sih San? Ini Soman ini bisa dikonsumsi dari bayi usia lebih dari 6 bulan sampai usia yang lansia gitu ya, usia dewasa gitu. Jadi nggak ada batasan usia sebenarnya ya, karena Soman ini pure buah, sayur, dan rempah. Terus juga nggak ada rasanya katanya saya, nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Terus juga udah kayak gitu, Soman ini sudah terstandar internasional. Jadi udah punya sertifikatnya lah gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi dan nggak usah bingung lagi mau cari suplemen atau jamu tetes apa untuk mendukung daya tahan tubuhnya selama berbulan puasa. Dan ini udah deh ini loh San. Jadi Soman ini sudah uji kandungan dan kandungan FE-nya tuh ada dalam Soman. Jadi buat teman-teman yang memang bingung nih, pengen praktis, pengen konsumsi sebuah zat gizi yang memang susah didapetin atau misalnya ribet untuk ngolahnya, bisa langsung konsumsi Soman atau Sozo Formula Manggata 1. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dan masih pengen tahu sih Soman itu kayak gimana, bisa dicek di IG kita di Harvestcare. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk konsumsi Soman 5 tetes 3 kali sehari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kamu dan menjaga kamu dari anemia. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.